Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Apresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Polres Bau-Bau dalam mengungkap kasus ini. Kan banyak sekarang perahu-perahu nelayan itu dari bibir pantai sini ke bibir pantai sana, kan bukan pelabuhan khusus, tidak ada petugas kita di sana. Selamat pagi. Dari kawasan puncak Bukit Wolio Indah, inilah Warta Cape Town. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Anggota DPRD sekaligus aktivis jurnalis Ilor Syamsuddin mengapresiasi kerja Polres Bau-Bau cepat menangkap pelaku penikaman terhadap wartawan Kasamea. KSOP kelas 2 Bau-Bau menghimbau Dinas Perhubungan di wilayah kerjanya untuk mengawasi kapal-kapal di bawah 7 GT yang beraktivitas bukan di pelabuhan resmi. Inilah Warta Cape Town selengkapnya edisi Kamis 27 Juli 2023 bersama saya Laude Muhammad Syahribul. Saudara, kita ke berita yang pertama. Anggota DPRD sekaligus aktivis jurnalis Ilor Syamsuddin mengapresiasi kerja Polres Bau-Bau cepat menangkap pelaku penikaman wartawan Kasamea. Ia berharap seluruh oknum yang terlibat ditangkap termasuk dalang di balik kasus tersebut. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani. Anggota DPRD Bau-Bau sekaligus aktivis jurnalis Muhammad Ilor Syamsuddin mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam mengungkap kasus penikaman jurnalis LM Irfan Mizan. Diketahui kedua tersangka penikaman sudah diamankan di bilik tahanan Polres Bau-Bau sejak Selasa sore. Ilor sapaan akrab mantan sekretaris PWI Bau-Bau ini berharap penanganan kasus kekerasan jurnalis itu tidak sampai kepada penangkapan terduga pelaku penikaman saja, namun semua orang yang terlibat dalam persoalan itu harus diungkap termasuk aktor intelektualnya. Motif para pelaku berencana menghabisi jurnalis cyber Kota Bau-Bau itu diharapkan cepat terungkap ke publik. Hal itu kata Ilor agar kejadian serupa tidak berulang kepada pekerja pers lainnya. Apresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Polres Bau-Bau dalam mengungkap kasus ini. Jadi kami berharap juga ini tidak sampai di sini saja, tetapi seluruh orang-orang yang terlibat dalam persoalan ini harus diungkap. Itu. Jadi tidak hanya pada proses ini saja, tetapi seluruhnya harus terungkap. Menurut Ilor, sesuai Undang-Undang Pers, penyelesaian perkara jurnalistik tidak diselesaikan dengan cara kekerasan. Tidak ada satupun aturan yang membenarkan melakukan penganiayaan, apalagi mengancam dalam tugas-tugas jurnalis. Sebagai mantan jurnalis, Ilor berpesan kepada seluruh wartawan di Bau-Bau agar terus mengedepankan kode etik jurnalis dan tata cara menulis yang baik selama melakukan peliputan hingga menghasilkan karya jurnalis lainnya. Terhadap apa yang terjadi, Ilor menegaskan wartawan tidak boleh surut dalam berkarya. Jurnalis terus menjadi garda terdepan dalam menyalurkan aspirasi rakyat demi kepentingan orang banyak. Ilor menilai seluruh pejabat publik, politik, dan pemerintah adalah mitra jurnalis, sehingga jika ada kekeliruan dan ketersinggungan dalam pemberitaan, ada mekanisme penyelesaiannya yakni lewat pengaduan Dewan Pers. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita lainnya. KSOP kelas 2 Bau-Bau menghimbau Dinas Perhubungan di wilayah kerjanya untuk mengawasi kapal-kapal di bawah 7 GT yang beraktivitas bukan di pelabuhan resmi. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Kan banyak sekarang perahu-perahu nelayan itu dari bibir pantai sini ke bibir pantai sana, kan bukan pelabuhan khusus, tidak ada petugas kita di sana. Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau akan menyurati seluruh dinas perhubungan di wilayah kerjanya untuk mengimbau agar mengawasi kapal-kapal di bawah 7 GT yang beraktivitas bukan di pelabuhan resmi. Kepala KSOP Bau-Bau, Jasra Yuzi Irawan mengatakan, sekarang ini banyak kapal tradisional beroperasi bukan di pelabuhan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga tidak ada pengawasan.
Kan banyak sekarang perahu-perahu nelayan itu dari bibir pantai sini ke bibir pantai sana, kan bukan pelabuhan khusus. Tidak ada petugas kita di sana. Nah yang terdekat kan petugas-petugasnya mereka. Apalagi kalau ada event-event ulang tahun, ada event-event mungkin ada undang-undang artis apalah, sehingga ada mobilisasi orang pulau menuju ke sini menggunakan perahu-perahu yang tidak layak, ya tolong menjadi perhatian khusus gitu, jangan dibiarkan gitu. Menurut Jasra, kapal-kapal jenis pincara yang kerap digunakan masyarakat selama ini bisa saja ditumpangi, tetapi harus dilengkapi dengan alat keselamatan seperti life jacket. Jasra mengatakan sebenarnya pihaknya bisa menerbitkan pas kecil untuk kapal-kapal tradisional itu, tetapi masalahnya hari ini, apakah pemilik kapal mau melengkapi sejumlah alat keselamatan yang merupakan salah satu syarat diterbitkannya pas kecil untuk menunjang keselamatan pelayaran. Karena itu dikatakan Jasra harus ada sinergitas antara pihaknya dengan pemerintah daerah di wilayah kerjanya untuk mengawasi kapal-kapal tersebut yang melakukan aktivitas bukan di pelabuhan resmi. Hal itu kata Jasra agar diharapkan tidak ada lagi kejadian seperti kapal tradisional tenggelam di Teluk Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah pada Senin dini hari 24 Juli 2023 yang merenggut 15 nyawa manusia. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. DP3A Kota Bau-Bau mendorong lahirnya peraturan daerah untuk mewujudkan Bau-Bau menjadi kota layak anak KLA. Kita ikuti laporan reporter Hairul Mulku. Masalah kelembagaan memang kita sementara berusaha ini supaya ada perda. Kalau perwali sudah ada tentang perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau menargetkan Bau-Bau bisa masuk menjadi kota layak anak KLA untuk kategori Pratama di tahun 2024 mendatang. Kepala DP3A Kota Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan saat ini sudah terbentuk tim untuk menjangkau 31 indikator pemenuhan hak anak yang sekaligus juga merupakan indikator KLA. Ke-31 indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 klaster hak anak yang meliputi klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan klaster perlindungan khusus. Kalau kita lihat sarana dan prasarananya, apanya semua sudah. Kita punya pelabuhan, kita punya bandara, kita punya tempat-tempat ruang publik yang tersedia buat anak seperti di Kota Mara, di Pantai Kamali, ada Taman Beri, ada macam-macam. Tetapi ini semua perlu kita jadikan sebagai data untuk kita laporkan sebagai sarana untuk pemenuhan hak anak. Karena memang kota layak anak itu sendiri adalah sebuah sistem yang berbasis hak anak melalui perintegrasian. Ada komitmen dari pemerintah semua untuk bagaimana memenuhi hak anak. Selain itu, lanjut Abdul Rahman, hal utama dalam mendorong Bau-Bau menjadi KLA adalah adanya regulasi atau peraturan daerah terkait kota layak anak. Peraturan daerah tersebut akan menjadi payung besar sekaligus rumah dari segala program dan kegiatan kota layak anak. Masalah kelembagaan memang kita sementara berusaha ini supaya ada perda. Kalau perwali sudah ada tentang perlindungan anak, tetapi ada dua perda yang kita kejar untuk mempersiapkan kota Bau-Bau sebagai kota layak anak, yaitu perda perlindungan anak, kemudian perda kota layak anak. Nah, ini sampai sekarang kami di DP3 masih berusaha supaya bisa terwujud ini. Kita masih lobby ini termasuk dengan DPR supaya ada naskah akademik sehingga bisa ada muncul perda untuk kota layak anak ini. Bisa masuk di perubahan ini atau minimal tahun depan sudah bisa karena penilaiannya itu dia ada di bulan 4. Abdul Rahman mengakui mewujudkan Bau-Bau menjadi kota layak anak bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas DP3A, namun diperlukan keterlibatan seluruh pihak termasuk di dalamnya jajaran organisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum, dan insan pers. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kapten, berita seputar Kepulauan Riau. Pelaksanaan Festival UMKM Kota Bau-Bau yang dilaksanakan di Lipo Plaza Buton membuat para pelaku UMKM mendapatkan omset cukup tinggi. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau kembali, Afriansyah. Untuk UMKM ini alhamdulillah di Coklat pendapatannya lebih baik dan
Pelaksanaan Festival UMKM yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau di Lipo Plaza Buton yang berlangsung selama 3 hari mulai 25 sampai 27 Juli 2023 membuat para pelaku UMKM mendapatkan omset cukup tinggi. Total sekira 60 UMKM terlibat dalam festival tersebut yang menjajakan produk kuliner. Salah satu pelaku UMKM minuman dingin kekinian, Irah, menuturkan hari pertama festival ia mampu meraih omset hingga Rp200.000 lebih dengan harga minuman per pieces Rp13.000. Omset tersebut menurut Ira naik 100% dibanding pendapatannya ketika berjualan sehari-hari di area publik Kota Mara, di mana maksimal omset Rp100.000 per hari. Untuk UKM ini alhamdulillah di Coklat pendapatannya lebih baik dan mulai kemarin ada 200 lebihan. Ira berharap setiap event yang digelar Pemkot Bau-Bau dapat melibatkan UMKM karena dengan begitu pendapatan pelaku UMKM bisa lebih baik. Sementara itu, manajer operasi Lipo Plaza Buton, Oger, mengatakan jumlah pengunjung meningkat hingga 50% atau sebanyak 8.000 orang per hari selama pelaksanaan Festival UMKM dan Fashion Tenun Festival yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bau-Bau. Biasanya kita tuh pengunjung rata-rata kalau normalnya itu kurang lebih ya di angka 4.000 sampai 5.000 lah. Dengan adanya kegiatan seperti ini dibuat itu bisa peningkatannya kurang lebih bisa mencapai 50% kenaikan pengunjung. Di rata-rata kurang lebih 12 jam operasional mall itu bisa mencapai kisaran 8.000-an per hari. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau, Aliman, menuturkan Festival UMKM merupakan event tahunan sebagai bentuk dukungan Pemkot Bau-Bau untuk semakin menggiatkan gerak UMKM. Kita tahu UMKM ini kan sangat penting, sehingga kalau ini dikelola dengan baik, maka perekonomian Bau-Bau akan semakin bagus dan semakin kuat. Pihaknya menargetkan omset UMKM dalam event kali ini bisa mencapai ratusan juta rupiah karena merujuk pengalaman event UMKM pada bulan Ramadan lalu, total omset mencapai 700 juta rupiah. Aliman menambahkan pada Agustus mendatang pihaknya juga akan menggelar pameran dengan kembali melibatkan UMKM. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Kota Bau-Bau masuk 11 daerah di Indonesia yang lolos verifikasi dokumen penghargaan kota sehat untuk klasifikasi Wistara 2023. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter kembali Wode Nurliani. Kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen dalam pembangunan kota sehat di Bau-Bau cukup membuahkan hasil. Dokumen swasti Sabah Wistara yang telah disusun secara apik oleh Forum Kota Bau-Bau Sehat bersama dinas terkait telah lolos tahapan verifikasi. Berdasarkan data pusat, dari 500 lebih kabupaten kota di tanah air, hanya 173 yang mengusulkan yang diseleksi berdasarkan capaian ODF. Dari jumlah tersebut, hanya 96 daerah lolos verifikasi dokumen, masing-masing 61 daerah kategori Padapa, 24 wilayah klasifikasi Wirda, dan 11 daerah lainnya kategori Wistara tahun 2023 termasuk Kota Bau-Bau. Ketua Tim Akselerasi Bau-Bau Sehat, Darul Dahlan, mengungkapkan khusus di Sulawesi Tenggara dari 17 kabupaten kota hanya 4 daerah yang lolos verifikasi dokumen, masing-masing Kota Kendari dan Bau-Bau klasifikasi Wistara, serta Kabupaten Kolaka dan Konawe untuk kategori Wirda dan Padapa. Dan sampai hari ini di tahun 2023 ada 173 kabupaten kota yang masuk hasil verifikasi dokumen. Untuk Wistara itu hanya 11 kabupaten kota. Jadi bisa dibayangkan hanya 11 Wistara, yang mudah-mudahan 11 ini termasuk Bau-Bau. Kemudian ada 77 daerah yang belum memenuhi. Jadi ada 173 yang hasil verifikasi dokumen dari sebanyak 500 lebih kabupaten kota. Atas capaian tersebut, Kota Bau-Bau dijadwalkan mengikuti verifikasi dokumen tatap muka secara online 19 Agustus yang dipusatkan di ruang kerja Wali Kota Bau-Bau. Jika berhasil dan dinyatakan memenuhi syarat, maka tim penilai pusat akan bertandang ke Kota Bau-Bau untuk membuktikan sekaligus menilai sesuai dengan isi dokumen yang telah dipresentasikan pada 31 Agustus mendatang. PLT Kepala Bapeda itu menilai keikutsertaan Bau-Bau bukan fokus pada penghargaan, namun lebih kepada pemberdayaan masyarakat.
Namun keuntungan daerah penerima penghargaan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebab kota maupun kabupaten yang berhasil meraih penghargaan kota sehat kerap menjadi lokus kunjungan kerja ataupun studi tiru seperti beberapa daerah di Sulawesi yang sempat datang belajar di Bau-Bau beberapa waktu lalu. Prestasi kota Bau-Bau dalam bidang pembangunan kota sehat patut diacungkan jempol. Kerja keras sejak tahun 2017 untuk memperoleh predikat kota sehat klasifikasi PADAPA atau pemantapan cukup membuahkan hasil. Selanjutnya 2019 Bau-Bau meraih penghargaan kota sehat Wirda atau pembinaan. Tahun 2021 pada puncak tertinggi mendapatkan penghargaan Wistara atau pengembangan dan tahun 2023 ini bertaruh untuk mempertahankan predikat Wistara tersebut. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Anggota DPRD Kota Bau-Bau sekaligus aktivis jurnalis Ilor Syamsuddin mengapresiasi kerja Polres Bau-Bau cepat menangkap pelaku penikaman terhadap wartawan Kasamea. KSOP kelas 2 Bau-Bau menghimbau Dinas Perhubungan di wilayah kerjanya untuk mengawasi kapal-kapal di bawah 7 GT yang beraktivitas bukan di pelabuhan resmi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan tetap bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya.